bisa. saudara-saudara sekalian. Ya. Bisa, silakan, Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Sebelumnya mari panjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan perkenaannya lah kita dapat bertemu pada malam hari ini, walaupun lewat jalur virtual, pada majelis acara takziah mengenang berpulangnya ayahanda kami, Profesor Dr. Haji Muhammad Syukur Abdullah, yang berpulang pada tanggal 25 Januari tahun 1992, 29 tahun yang lalu. Ini ada ya. Kehilangan ayah seperti kehilangan mentari. Kehilangan ibu seperti kehilangan bulan. Gundah, gelisah, dan sedihnya bukan main. Tidak terlukis kata-kata. Akan tetapi alhamdulillah ada Allah sang pemilik cahaya, pemilik matahari, dan pemilik bulan, yang tidak pernah berkurang kasih sayang dan rahmatnya. Keputusan terbaik Allah tentu yang terbaik bagi hambanya. Segala doa dan harapan kepada Allah semoga selalu mengasihi dan menyirami kedua almarhum orang tua kami dengan ampunan, sayang, dan cahayanya. Semoga Allah berkenan melapangkan kuburnya. Dan juga semoga kita semua makhluk hidup yang akan merasakan mati, menyusul orang tua dan keluarga yang terdahulu, selalu diberi kesehatan, karunia, dan kesempatan untuk berbenah, menyiapkan bekal-bekal ibadah dan takwa. Insya Allah, amin. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan bersama tausiah oleh guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Beliau akan diperkenalkan lebih lanjut oleh kakanda kami, Kak Raida, setelah pembukaan ini. Sebelumnya juga kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada saudara-saudara kami di Syukur Foundation yang berkat bantuan dan fasilitasinya, acara takziah yang akan diisi dengan tausiah ini dapat terselenggara pada malam hari ini. Kami juga dibantu oleh adik kami, Wawa Rahman, Didi Entertainment. Sedikit tentang Syukur Foundation, adalah yayasan yang didirikan dalam rangka merawat ingatan kami kepada almarhum, juga dalam merawat segala cita, harapan, dan mimpi-mimpi almarhum yang insya Allah adalah tugas penerusnya untuk diwujudkan satu persatu. Lebih lanjut nanti kakanda saya Sukmawati Syukur yang akan memaparkan sedikit tentang yayasan ini setelah acara tausiah nanti. Baiklah, sebelum saya serahkan ke kakanda saya, Raida Syukur, untuk meneruskan memandu acara ini, saya juga memperkenalkan diri karena ini lewat virtual, mungkin banyak yang belum kenal. Saya Sonia Ramadhani Syukur, putri ke-6 dari almarhum Profesor Dr. Syukur Abdullah, dan juga hadir bersama saya, suami saya Muhammad Zulfikar Mokhtar, dan juga kedua anak saya. Terima kasih, saya persilahkan Kak Ida untuk melanjutkan memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Sonia. Saya nyalain ini enggak ya? Terima kasih Adinda saya Sonia. Pertama-tama saya juga mau memperkenalkan diri, Suraida, atau biasanya dikenal sebagai Ida Syukur. Saya putri ketiga almarhum Profesor Syukur Abdullah, dan sebagai wakil keluarga saya juga mohon izin untuk
mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang sudah hadir, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di ruang virtual Zoom ini, walaupun agak hanya 2 short notice kami mengundangnya. Alhamdulillah malam ini memang kita mau merayakan atau mengenang kepergian ayahanda kami tercinta yang berpulang di pagi hari tanggal 25 Januari tahun 1992, tepatnya 29 tahun lalu hari ini di kota Parepare. Sedikit cerita tentang Bapak kami, Profesor Dr. H.M. Syukur Abdullah atau Prof. Syukur begitu beliau dikenal di kalangan kampus Unhas dan sekitarnya, adalah seorang figur ilmuwan, akademisi, guru yang lahir di desa kecil di kaki Gunung Latimojong, Desa Malua. Lahir tanggal 1 Februari tahun 1939, dan perjalanan hidup Bapak ini sebagai akademisi atau guru ini berawal ketika beliau menamatkan SGA di Parepare tahun 1958. Akhirnya berangkat ke Makassar, melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Universitas 17 Agustus, cabang Makassar waktu itu, untuk sarjana muda, dan akhirnya mendapatkan sarjana lengkapnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Visipol Unhas pada tahun 1964. Bapak yang kami kenal memang selalu ingin belajar ke Amerika. The land of opportunities, kata beliau. Jadi di tahun 1973 dan sampai tahun 1974, setahun itu menamatkan program setara master di University of Wisconsin, Madison, Amerika. Dan Bapak juga mengikuti banyak sekali program yang berhubungan dengan ilmu administrasi negara, dan akhirnya berpartisipasi dengan workshop yang diadakan oleh Harvard University di Harvard Institute for International Development tahun 1981 sampai 1982. Bapak meraih gelar doktor di bidang ilmu administrasi negara Universitas Hasanuddin tahun 1985. Saya ingat betul pada saat promosi doktornya, beliau menghadirkan salah satu co-promotornya dari Harvard University, yaitu Profesor Donald Warwick di Unhas. Dan tahun berikutnya Bapak resmi dikukuhkan sebagai guru besar ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Bapak pun melalui karirnya memang di Visipol, selain mengajar juga meneliti, banyak hasil karya dan hasil penelitian beliau yang sampai sekarang rasanya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bapak juga punya banyak murid yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Dan malam ini juga saya melihat banyak sekali murid-murid Bapak. Kata tadi di WA ada yang bilang tidak ada mantan murid, yang ada hanya murid saja. Dan itulah Bapak saya berawal di Parepare dan akhirnya 29 tahun lalu juga menghembuskan napas terakhirnya di Parepare. Oleh karena itu, kami sekeluarga besar ini memang mengadukan tausiah untuk mengenang kembali pemikiran, gagasan, serta karya beliau yang kami harapkan nanti bisa dilanjutkan sebagai sumbangsih kami untuk masyarakat sekitar. Tak lupa juga kami ucapkan rasa terima kasih kami sekali lagi kepada Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang bersedia menyampaikan tausiahnya malam ini. Dan walaupun rasanya kita sudah mengenal baik beliau, saya perkenalkan kembali Prof. Nasar, begitu kami memanggilnya, adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Guru Besar Ilmu Tafsir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan juga Rektor Perguruan Tinggi Islam ya untuk Al-Quran. Salah satu karya momentum beliau, karena Pak Prof. Nasar ini juga memang adalah penulis yang aktif, adalah satu buku adalah argumen kesetaraan gender dari perspektif Al-Quran. Itu diterbitkan oleh Para Madinah di tahun 1999. Sebagai guru besar di UIN, Prof. Nasar sangat aktif dan masih tetap aktif membimbing mahasiswa di berbagai jenjang dari S1, S2, dan S3. Dan saya rasa untuk tidak berlama-lama, kami mengundang dengan hormat Prof. Nasaruddin Umar untuk menyampaikan tausiahnya.
waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh keluarga besar Profesor Dr. Syukur Abdullah yang pada malam ini kita ingat kembali ya, bahwa beliau adalah salah seorang putra terbaik Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia ya. Seperti tadi yang diceritakan, memang beliau mungkin sehari kita tidak bisa menceritakan seluruh kebaikan-kebaikan dan prestasi-prestasi almarhum. Saya teringat dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang qutilu fi sabilillahi biasa diartikan dengan gugur di jalan Allah. Tapi bisa kita juga terjemahkan, jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang membunuh egonya, orang-orang yang mengorbankan kepentingan subjektivitasnya adalah wafat. Bal ahya, sesungguhnya beliau itu adalah tetap hidup. Bahkan dikatakan lanjutan ayat itu, inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Allah itu selalu ada diberikan rezekinya. Jadi rezeki itu bukan hanya untuk orang hidup, orang wafat pun juga mendapatkan rezeki. Rezeki apa itu? Orang yang di rahim ibu, alam arham, perlu rezeki dalam bentuk nutrisi yang berasal daripada ari-ari ibunya. Orang hidup seperti kita juga perlu rezeki, kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Orang di alam barzah pun juga perlu rezeki untuk menentukan kehidupannya. Nah, jadi kita perlu orang-orang yang karena di jalan Allah, maka mereka itulah yang akan mendapatkan rezeki yang terus-menerus. Bapak Ibu, dalam Al-Quran kita diperkenalkan dengan dua bentuk kematian. Dua arti kematian. Pertama, biasa kita artikan mati ialah terpisahnya antara jasad dengan roh. Ya. Yang kedua, mati biasa diartikan
kembalinya roh ke pangkuannya, itu kembalinya roh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bahwa roh itu berasal dari Allah, lalu diinstal ke dalam diri manusia, dan ketika roh itu kembali kepada asalnya, itulah yang biasa kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kematian jenis pertama memang itu yang umum kita pahami. Tapi kematian jenis yang kedua tadi, mungkin kita sering alami, tapi kita tidak sadar kalau kita itu sebetulnya mati. Roh yang kembali ke Tuhannya, itulah yang disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi barang siapa orang yang mampu mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga bisa disebut dengan mati. Kematian jenis ini tidak mesti harus berpisah antara jasad dengan nyawa. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, belajarlah mati sebelum mati yang sebenarnya. Ya. Ketika kita sholat 5 waktu, dan pada saat kita sholat itu betul-betul kita mencapai puncak kehusyuan, seolah-olah kita itu kembali kepadanya, maka itu kematian. Inilah yang disebut mutu qabla an tamutu. Boleh jadi kita 5 kali mati sehari semalam. Alangkah bahagianya kalau orang sudah berpengalaman mati sebelum mati yang pertama tadi. Perintah Rasulullah, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran banyak itu istilah-istilah mati ya. Qul mutu bigaidikum minallah alimun bidatis sudur. Matilah kalian dengan kemarahannya ya. Jadi kalau ada orang yang marah, murkah sedemikian rupa ya, maka itu mati di dalam arti menghabiskan keseluruhan energinya di dalam bentuk marah. Ya. Ada lagi banyak ayat ya yang mirip-mirip seperti itu. Ya. Fatubu ila bari'ukum faqtulu anfusakum. Ya. Kita diminta faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sebetulnya. Jadi bukan berarti bunuh diri dalam pengertian memisahkan nyawa dengan badan kita, enggak. Jadi kita diminta untuk melakukan pembunuhan ego, ya, nafsu. Nah, orang yang mampu menahan nafsunya, ya, maka itu sama dengan bunuh diri, membunuh keinginan-keinginan nafsunya itu disebut dengan membunuh diri sendiri. Dalam arti, ya seperti yang diperintahkan tadi, ya, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirinya. Bisa diartikan matikanlah nafsu egonya itu sendiri. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian inda bari'ikum fataba alaikum. Ya. Itu lebih baik bagi kalian di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Profesor Syukur yang telah meninggalkan kita, saya kira orang yang pernah menyaksikan apalagi hidup bersama beliau, pasti dia tidak akan pernah melupakan beliau. Karena ya saya sendiri juga secara pribadi ketika pembangunan masjid kampus Unhas dulu, kemudian juga masjid itu, kan beliau terlibat. Saya sangat dekat, apalagi adik saya memang dari
mahasiswa bimbingan beliau langsung. Jadi kami pun sangat akrab dengan beliau. Dan alhamdulillah, kepergian beliau betul-betul sangat mengesankan kepada kita semuanya. Kita ingin sekali meninggal seperti meninggalnya beliau. Ya. Saya nggak bisa bayangkan dulu waktu ada informasi beliau wafat, maka seperti bukan saja Unhas ya, tapi ilmuwan pada waktu itu, terutama dalam disiplin ilmu yang sama, seluruh Indonesia, karena saya dulu juga ikut di dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang sering beliau ikuti. Ya. Berapa kali itu mensponsori sebuah kegiatan-kegiatan nasional internasional. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebesaran Unhas di Indonesia bagian timur itu tidak bisa dipisahkan dengan segelintir tokohnya. Satu di antara tokoh yang sangat terkenal ialah Pak Syukur. Prof. Syukur inilah yang ya tidak bisa diingkari, ikut juga membesarkan alma mater kita di Unhas ini. Bukan saja itu ya, Profesor Syukur pun juga berhasil meninggalkan keturunan yang hemat saya lihat dan saya hitung-hitung, banyak orang ilmuwan tapi tidak mampu melahirkan anak-anaknya sebagai sosok figur yang ilmuwan. Nah, beliau baiklah perempuan, ya, saya kenal, insya Allah putra beliau adalah sangat mengikuti jejak almarhum. Ya. Ida misalnya, itu luar biasa. Sosok figur yang sendiri, dan ada hal yang tidak bisa saya lupakan ya. Keluarga beliau itu tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan identitas ke daerahannya di dalam event-event nasional maupun internasional. Ya, biasa kan orang-orang Bugis di luar kota, di daerah lain, logat-logat kebugisannya itu dia hilangkan. Dia seperti nggak percaya diri dengan logat Bugisnya, sehingga dia menyerupakan diri dengan logat-logat apa yang ada di daerah lain. Tapi keluarga beliau, dia betul-betul sangat bangga dengan atribut-atribut lokalnya tanpa pernah sedikit pun minder menampilkan identitas lokal. Nah, ini satu hal yang sangat saya kagumi daripada keluarga beliau. Saya ingat juga Jenderal Yusuf ya, pokoknya berapa lama tinggalkan Boni, Sulawesi Selatan, tetapi logat keboniannya itu juga, walaupun bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, itu tetap logat-logat itunya yang dipertahankan. Nah, hemat saya, kita punya hak untuk mempertahankan logat kita masing-masing. Ada culture right kita itu. Ada hak-hak budaya lokal kita untuk kita tampilkan, dan kita tidak perlu malu menampilkan itu. Ini yang diwarisi oleh keluarga beliau. Sama dengan Profesor Syukur sendiri. Dia tidak pernah menyembunyikan identitas kedaerahan. Tidak mesti kita harus menyerupakan diri dengan penduduk etnik lain, sebab kita terlahir dalam kondisi objektif seperti ini. Nah, inilah yang saya ingin pelajari betul, bagaimana almarhum telah mendoktrin anak-anaknya bahwa bagaimana menghargai kearifan-kearifan lokal yang dimiliki. Pakaian kedaerahan, bahkan juga sampai kepada makanan kedaerahan.
ya, tetap punya percaya diri benar. Nah, kembali lagi kepada almarhum. Pasti beliau tersenyum menyaksikan para juniornya, para keluarganya, dan kita semuanya melakukan takziahan seperti ini. Sebab sebetulnya orang itu tidak mati dalam pengertian apa yang kita anggap mati itu ya. Orang yang meninggal itu adalah pindah kamar ya. Dari kamar 1 ke kamar 2, kamar 3, dan seterusnya. Manusia tidak akan pernah berhenti manusia. Manusia itu disebut makhluk abadi. Makhluk abadi atau wujud abadi seperti yang dimiliki manusia itu ialah makhluk yang diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Itu yang disebut dengan wujud abadi. Ada wujud azali, ialah wujud yang tidak diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri ketiadaan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wujud hawadits, diawali ketiadaan dan akan diakhiri ketiadaan. Itu adalah alam ini pernah berasal dari tiada dan akan berakhir dengan sebuah ketiadaan. Manusia memang berasal dari ketiadaan, tapi begitu menjadi manusia, maka tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Berteriaklah manusia-manusia para penghuni neraka di neraka itu, ya laitani kuntu turaba, dalam surah An-Naba, akhir dari surah An-Naba itu kan, amma yatasaalun, ditutup dengan ayat ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikan aku menjadi tanah. Aku ingin jadi tanah seperti sedia kala. Hentikan aku jadi manusia dari siksa di neraka ini. Tidak mungkin. No way, tidak mungkin. Sekali kita jadi manusia, maka tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Jadi almarhum sekarang ini pindah kamar ke alam barzah namanya. Kehidupan di alam dunia dan di alam barzah itu sama-sama sebetulnya. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, bahwa sama-sama di dunia ini kita perlu perhatian keluarga. Di akhirat atau di alam barzah pun juga perlu perhatian keluarga dan kolega. Orang yang tidak pernah menziarahi makam orang tuanya, orang yang tidak pernah mengingat almarhum atau almarhumah orang tuanya, itu akan melakukan pembiaran terhadap orang tuanya yang menyebabkan orang tuanya di alam barzah sangat sedih. Alhamdulillah, Profesor Syukur bukan saja meninggalkan anak biologis, tapi juga meninggalkan anak-anak spiritual dan anak-anak intelektual. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam itu wafat, terputuslah seluruh pahalanya, seluruh amal-amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Yang pertama, waladun saleh yad'u lahu, anak-anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang kedua itu adalah ilmu yantafi bihi, ilmu yang pernah diajarkan, ya, kemudian itu dimanfaatkan, teori yang pernah dikembangkan lalu dianut oleh generasi sesudahnya, itu amal jariah. Dan yang ketiga adalah tentu saja amal-amal jariah dalam pengertian pembangunan fisik, ya kan. Nah, ketiga-tiganya beliau punya itu. Dia punya amal jariah, dia juga punya ilmu yang diwarisi, dan dia juga punya anak-anak dan keturunan. Di dalam hadis tersebut itu diistilahkan waladun saleh. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, itu al-walad itu beda artinya dengan ibnun atau bintun. Kalau anak biologis itu adalah ibnun atau bintun. Tapi kalau anak-anak dalam pengertian generik, apakah itu anak biologis, anak intelektual, anak spiritual, itu diistilahkan dengan al-walad. Jadi kita semua yang menjadi anak-anak intelektual
yang pernah diajar oleh almarhum, ya. Atau mungkin juga ada seorang junior yang pernah dibesarkan oleh Profesor Syukur, maka sesungguhnya itu juga adalah al-walad. Anak-anak angkat, junior yang pernah dibesarkan, itu semuanya, kalau ia berdoa untuk almarhum Profesor Syukur, maka doanya pun juga sama dengan anak biologisnya. Bahkan kadang-kadang dalam Al-Quran juga disebutkan, doa anak-anak intelektual spiritual itu lebih kencang daripada anak biologisnya sendiri. Bahkan dalam Quran disebutkan, ini ingat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wahai anakku, Kanaan itu anak pertamanya Nabi Nuh. Naiklah ke dalam perahu kami, anak. Kanaan menjawab, ayah, siapa yang mau ikut orang gila? Orang bikin perahu itu di pantai, bukan bikin perahu di puncak gunung seperti ayah. Tidak, anak. Bukit ini pun juga akan tenggelam. Ayah, masih banyak gunung di belakang sana lebih tinggi, gak mungkin tenggelam. Itu pun juga akan tenggelam, anakku. Naiklah ke dalam perahu ini. Enggak. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia badikan dalam Al-Quran, innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Tenggelam dia, dan yang naik dan yang selamat malah justru anak-anak spiritualnya Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah, yang hadir di sini dalam Zooming dan tentu juga di berbagai tempat, insya Allah mengaku sebagai anak-anak intelektual, anak spiritualnya Profesor Syukur. Nanti pada akhir ceramah ini saya ingin mengajak kita sebagai anak intelektual, spiritual maupun anak biologis, berjamaah kita berdoa mendoakan almarhum. Pasti akan bertajassud. Apa itu tajassud? Di dalam kitab-kitab kuning itu selalu ada babut tajassudul amal, bab tentang penjelmaan amal-amal orang hidup terhadap orang yang sudah wafat. Jadi ini penting bahwa orang hidup itu bisa memberikan efek positif maupun negatif terhadap orang yang ada di alam barzah, di kuburan sana. Apa contoh amal positif? Tajassudil amal dalam bentuk positif, kita doakan almarhum. Orang hidup bisa memberikan dampak positif terhadap orang yang sudah wafat. Suatu saat Rasulullah pergi ke luar kota, memotong jalan melewati kuburan di Baqi. Yang pernah ke Madinah, di sebelah kiri Masjid Nabi itu kan ada pemakaman Baqi. Itu pemakaman semenjak Nabi itu sudah ada itu. Nah, bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berhenti di suatu makam. Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Ya. Balik bertanya, ini makam siapa yang baru ini? Makam pemuda di sini ya Rasulullah. Karena kebetulan ada dua makam baru, dua kuburan baru di situ. Kenapa ya Rasulullah? Kasihan ini. Saya berhenti di sini karena dia tersiksa. Ini menjerit. Kenapa disiksa ya Rasulullah? Yang ini disiksa karena tidak bersih ketika ia buang air. Tapi yang parah yang satu ini. Ini siapa ini? Warga setempat juga ya Rasulullah. Kenapa disiksa? Dia provokator. Senang melihat orang lain jatuh dan hancur, dan sedih ya, melihat orang lain bahagia. Ternyata di kuburan itu disiksa. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, ditancapkan di atas makamnya, dua makam itu. Ya. Kata Rasulullah, sepanjang tangkai pohon ini segar, maka sepanjang itu akan diringankan siksaan orang di bawahnya. Jadi orang yang berdoa di dunia itu memberikan efek terhadap orang-orang yang ada di alam kuburnya. Jadi kehidupan orang-orang di alam barzah sama dengan kita juga. Ya.
Ada orang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, itulah pengemis. Ya. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali disebutkan, dia hanya menunggu hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Ngantri tuh. Karena khatib Jumat itu wajib berdoa dalam bentuk Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat diucapkan oleh khatib Jumat, maka seperti anak ayam yang kelaparan ditaburi dengan benih. Rebutan mereka itu, memperebutkan. Tentu yang diperebutkan lebih sedikit daripada yang memperebutkan, bukan? Nah, itulah nasibnya. Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, ngemis sampai rebutan. Ada beberapa orang santai duduk ya di tempat duduknya. Kenapa nggak ikut rebutan, Bapak Ibu? Saya tidak perlu rebutan. Anakku setiap habis sholat 5 waktu, dia kirimkan aku doa. Berbahagialah kamu. Aku juga punya banyak anak. Tidak satupun yang mengirimkan doa terhadapku. Bahkan ya, harta benda yang aku wariskan terhadapnya dipakai untuk berpoya-poya. Tidak ada satupun yang pernah menziarahi makamku mendoakan diriku. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, sedikit artinya buat kita, itu pasti besar artinya buat almarhum atau almarhumah yang kita cintai. Jangan memandang enteng doa yang kita panjatkan untuk orang mati, sebab itu mereka akan mendapatkan kebanggaan. Tidak lama setelah itu, beberapa orang tua tadi itu juga rebutan. Loh Bapak Ibu, kenapa ikut rebutan? Anakku yang rajin mendoakan aku sudah wafat, sedangkan cucuku sekolah di luar negeri yang mungkin ya, tidak ada lagi yang tahu apa itu doa. Terputus. Karena itu saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, mari kita membiasakan diri untuk senantiasa mendoakan orang mati. Sebab doa yang dipanjatkan oleh siapapun, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu tidak mungkin akan ditolak oleh Allah kalau itu kita lakukan dalam bentuk doa yang sangat kuat, sangat khusyuk. Nah, almarhum Profesor Syukur Abdullah, kita tahu begitu banyak muridnya, baik murid langsung maupun tidak langsung. Siapapun yang pernah membaca buku-bukunya itu pasti akan terkenang. Salah seorang putra tercerdas kita yang mendahului kita, itu pasti akan menjadi anak-anak intelektual almarhum. Mari kita nanti sebentar lagi berdoa untuk kepada seluruh anak-anak dan keluarga besar yang ditinggal. Saya kira kita masih ingat pesan-pesan almarhum. Ya, mari kita indahkan seluruh pesan-pesan itu. Doa-doa yang telah dipanjatkan almarhum untuk anak-anaknya, sekarang telah dipanen oleh anak-anaknya. Alhamdulillah seluruh putra beliau berada pada posisi sangat ya patut untuk kita syukuri. Berbahagia Profesor Syukur Abdullah di sana, karena ada anak-anaknya yang selalu mengenang dirinya sampai hari ini. Kita juga minta kepada para cucunya, ya, semoga juga senantiasa mendoakan eyangnya, kakeknya, sebab itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang tokoh keilmuan yang sangat disegani. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mencontoh seluruh kebaikan yang pernah dirintis oleh beliau, almarhum. Sebagai manusia biasa tentu juga punya kehilapan dan mungkin kekurangan. Dan pada saat inilah tentu kita juga berhak
untuk memberikan pemaafan kepada almarhum. Dan saya kira kita semua yang hadir, insya Allah, merelakan kepergian almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang sungguh sangat layak di sisinya, dan semoga Allah menggabungkan dengan para kekasihnya yang lain, para wali dan para nabi. Dan kita pun yang masih hidup di muka bumi ini, semoga kita pun juga akan menyusul berada di tempat-tempat yang terpuji di sekitar almarhum. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa semoga almarhum di alamnya di sana tersenyum bahagia menyaksikan koleganya, anak-anaknya senantiasa mengingat mengenang dirinya. Mari kita awali dengan berdoa membaca Ummul Quran, induknya doa, Ummul Doa, surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pun juga maha menyaksikan. Inilah kami para pencinta, kekasih-Mu, salah seorang orang baik di mata-Mu. Insya Allah. Tiada lain harapan kami berkumpul pada saat seperti ini, kecuali mengenang kebajikan dan kebaikan almarhum orang tua kami, Profesor Syukur Abdullah. Tiada lain harapan kami semuanya di sini, ya Allah, kecuali memohon betul kiranya Engkau menerima hamba-Mu. Gabungkanlah almarhum, orang yang paling kami cintai, tempatkan di tempat-Mu yang sangat layak, dan semoga Engkau menggabungkan beliau dengan para kekasih-Mu yang lain, para nabi, para aulia. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang ditinggal, baik anak-anak biologis maupun anak intelektual spiritual, senantiasa juga kami memohon, jemputlah kami pada saatnya nanti dalam suasana husnul khatimah, seperti yang Engkau berikan kepada orang tua kami, Profesor Syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ketabahan dan kesabaran menerima kenyataan ini. Dan berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami semuanya untuk mampu merealisasikan nasihat-nasihat baik, amanah-amanah almarhum kepada kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saatnya dan pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya. Ya Allah, terimalah kami semuanya. Terimalah kami semuanya di hadirat-Mu, ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar
wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas tausiah. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama tausiah dari Prof. Nasaruddin Umar. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari tausiah malam ini, utamanya tentang anak biologis dan anak-anak spiritual. Insya Allah yang hadir di sini murid-murid almarhum ayah saya adalah anak-anak spiritualnya juga telah ikut mendoakan Bapak. Untuk itu mungkin kami akan share sedikit foto-foto yang sudah kita kumpulkan sebelum kita mempersilahkan. Ida, Kenapa? Kita juga mau memohon agar Pak Kiai bisa mendoakan kita semua, ya, memudahkan kita semua, apalagi karena ada pandemi COVID ini, juga kepada para keluarga, kerabat yang telah berpulang duluan dan korban-korban bencana akhir-akhir ini. Bisa ditambahkan, Pak. Mungkin Prof. Nasar bisa. Baik, Bapak Ibu. Iya. Alhamdulillah COVID-19 yang juga ada di sekitar kita rupanya juga belum mau beranjak. Ya. Marilah berjamaah kita berdoa. Mudah-mudahan pada malam ini juga melalui doa berjamaah kita, Allah akan memproteksi kita dari berbagai macam fitnah yang bisa ditimbulkan oleh virus ini. Semoga kita semua, keluarga besar almarhum, bisa diselamatkan, diberikan kekuatan dan daya tahan, serta kesabaran, agar kita mampu hidup di sela-sela ancaman ini. Dan untuk yang sudah almarhum, kita di Sulawesi Selatan termasuk daerah yang banyak korban, baik yang meninggal maupun yang terinfeksi. Ya, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seperti yang dijanjikan Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit menular, maka ia mati dalam keadaan mati syahid. Sudah pasti insya Allah sesuai dengan kriterianya Rasulullah, orang yang meninggal karena terinfeksi penyakit menular dan orang yang meninggal karena penyakit kronis ya bertahun-tahun, maka itu mati dalam keadaan mati syahid. Maka itu kita sekali lagi memohon kepada kerabat kita yang berpulang ke rahmatullah karena virus corona ini. Semoga betul-betul seperti yang disabdakan Rasulullah mati syahid. Dan semoga yang terinfeksi, kawan, relasi, dan sahabat-sahabat kita secepatnya pula disembuhkan kembali. Alhamdulillah, data yang kita peroleh, kantong-kantong penderita COVID-19 yang paling tinggi tingkat kesembuhannya adalah Sulawesi Selatan. Ya, mudah-mudahan daya tahan tubuh, daya tahan iman, dan daya tahan mental spiritual kita itu ikut juga memperkuat posisi kita, imunitas kita. Baik untuk kita semuanya, kita berdoa secara khusus Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba wa su'il akhlaq. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbin nas mudhibal ba's ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Ishfi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhamman illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati hiya lak ridha wala fiha salahun illa a'antana ala qada'iha wa yasrtaha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Nasar, dan mungkin untuk supaya tidak berlama-lama, kami akan persilahkan kepada kakanda kami Sukmawati Syukur untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka hari ini. Atau harus ada ini dulu nggak ya? Atau nanti? Kak Sukma siap? Ya, Kedengaran? Mungkin harus ada yang di-mute salah satunya biar nggak gemah karena berada dalam satu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Prof. Nasaruddin Umar. Kami merasa mendapat karena dan adanya waktu beliau untuk memberikan kita tausiah. Alhamdulillah banyak sekali murid spiritual ayahanda kami, keluarga besar kami, adik-adik, sepupu, sahabat-sahabat keluarga kami yang hadir dan mendengar tausiah. Masalah teknis terlalu banyak ya. Jadi seperti ajang silaturahmi online yang lama sekali sudah kami rindukan, ditambah dengan mendengar tausiah Prof. Nasar yang sangat kita syukuri karena bisa bertatapan langsung, dialog yang selama ini kita cuma mendengar dari YouTube atau di televisi aja. Jadi syukur alhamdulillah beliau juga secara waktu ayahanda kami masih hidup sempat berkenalan dan saling kenal. Kalau kami dari anak-anak itu ingin sekali memang selalu menjaga silaturahmi dengan teman-teman bapak, ibu, dan kebetulan adik kami satu yang sudah meninggal. Kami ingin menjaga supaya kami tidak pernah lupa. Hari ini 29 tahun yang lalu itu masih rasanya seperti tahun lalu kejadian itu. Tapi dengan setahun terakhir ini ada pandemi, kami jadi lebih ikhlas dan lebih sabar bahwa apapun, kalau memang sudah saatnya pergi, perjanjian kita sama Allah sudah selesai, jadi kami bisa menerima. Dan ada mungkin hikmah dari pandemi ini, kami lebih banyak bisa punya waktu untuk selain memperkaya spiritual kita, juga mengingat jasa-jasa ayahanda kami, pemikiran-pemikirannya. Kami membongkar buku-buku, membaca apa yang beliau tulis selama ini, apa yang dia perjuangkan. Jadinya kami lebih bersemangat. Kenapa anak-anaknya nggak ada yang sebesar ayahnya waktu dulu, waktu bapak gitu. Bapak itu bisa memikirkan semua orang, mulai dari di kampung, anak-anaknya, saudaranya, keluarganya, mungkin muridnya juga ikut dipikirkan. Kami ini kayaknya cuma hidup
selama ini memikirkan diri kami sendiri aja selama ini, belum sampai taraf ke Bapak. Jadi pelan-pelan kami ingin menghidupkan cita-cita, semangat, contoh-contoh baik beliau lewat yayasan yang kita sebut Syukur Foundation. Teman-teman ternyata juga banyak yang mendukung bersama-sama. Ada Andan, Riri Risa, dan Arisa yang kita kerjasama untuk menerbitkan satu bukunya yang belum sempat waktu itu di launching, sudah meninggal. Jadi kebetulan hari ini 29 tahun kepergiannya, sayangnya sangat terlalu lama. Kami sepertinya sudah bayar hutang. Karena buku itu sangat Bapak banggakan, sering cerita ke kami, waktu dia penelitian juga sering mengajak kami masuk di kampung, betul-betul seperti Bapak itu mencari akarnya sendiri sebagai orang Duri, orang Endreka. Jadi ternyata dari buku ini kita baru menikmatinya sekarang mungkin. Jadi memang timing is everything. Adanya pandemi, kami jadi lebih bersaudara, lebih kompak, lebih banyak untuk berpikir bagaimana berbuat, meniru, menteladani ayahanda kami tercinta. Dan syukur alhamdulillah, kalau niat baik memang selalu ada jalannya. Selalu ada jalan tolnya katanya. Jadi bukunya sudah siap terbit, mungkin beberapa waktu ke depan kita akan launching, dan alhamdulillah Prof. Nasaduddin Umar juga mendukung buku ini dan memberi kami support. Karena itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Benar-benar tausiah tadi menambah semangat, kesejukan maupun kekuatan spiritual bagi kami yang cukup stres dan sudah kehilangan banyak teman, sahabat, malah keluarga. Minggu lalu ada tante kami, sepupunya Bapak dan om kami minggu lalu, dan sekarang mungkin masih takziah, betul-betul pergi tiba-tiba yang tanpa sakit terlalu lama. Ya, kita nggak tahu apakah itu memang COVID karena belum sempat ke rumah sakit dan lain-lain, jadi kepasrahan menerima itu sekarang lebih ada di selama masa pandemi ini. Karena kami juga sudah pernah merasakan bagaimana kehilangan Bapak yang jadi panutan kita, jadi sepertinya sumber kekuatan kita dalam hidup waktu itu diambil tiba-tiba oleh Allah. Alhamdulillah dengan didikan dari ibunda kami almarhumah juga bisa kami survive sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Nasar. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat almarhum ayah saya, Profesor Basri Hasanuddin, Profesor, ada beberapa yang hadir tadi, ada asisten beliau Prof. Akmal, Prof. Idrus tadi ada ya tuh, atau masih ada Pak, masih hadir. Saya kira banyak sekali teman sejawat Bapak dari Unhas, mahasiswanya dulu, asisten dan lain-lain. Keluarga besar kami di Jakarta, Makassar, Cakek dan Malua yang juga ada standby menghadiri acara ini. Juga sahabat-sahabat kami yang hadir malam ini sekeluarga. Kak Akbar Faisal yang saya tahu dan banyak sekali yang saya tidak bisa sebut satu persatu yang hadir. Saya kira rezeki besar bagi kami sekeluarga mendapatkan kehormatan dan perhatian. Sekali lagi atas nama seluruh keluarga besar almarhum Prof. Syukur Abdullah kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sukma sudah menyampaikan mewakili keluarga besar Prof. Syukur Abdullah. Dan untuk itu rangkaian acara utama sudah kita lewati. Di sini ada permintaan juga, mungkin kami memohon Prof. Basri Hasanuddin sebagai sahabat beliau. Saya pikir juga Prof. Basri dulu di Parepare ya, atau sama Bapak. Kalau bisa, mungkin Prof. Basri bisa menyampaikan sepatah dua patah kata ya singkat yang tentang untuk mengingat beliau Bapak. Kemudian di sini juga sudah hadir
adik Bapak yang kedua ada di Batam, ada keluarga juga ada Pak Ridwan Abdullah dan juga keluarga besar. Prof. Basri bisa menyampaikan mungkin 1-2 kata-kata, Prof? Saya unmute. Bisa. Bisa di-unmute? Masuk kembali. Silakan. Ya, Sudah bisa. Kedengaran, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar almarhum Prof. Syukur Abdullah, putra putri beliau yang saya lihat hadir semua. Majelis takziah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa quwwata illa billah. Saya merasa berbahagia malam ini dapat hadir dalam acara tausiah malam ini dalam rangka mengenang sahabat kita, bapak kita, guru kita, yang untuk saya sendiri Pak Syukur Abdullah itu almarhum, saya kenal beliau seperti lebih dari saudara, ya. Dia sahabat seperjuangan dalam mengawal perjalanan Unhas pada awal pertumbuhannya, ya, di tahun-tahun 80-an itu, 70-an, ya. Saya punya pengalaman penting dengan beliau. Pertama, mengawal transisi Unhas dari orang yang menyebut waktu itu Unhas sebagai multiversity, ya, yaitu universitas yang terdiri dari fakultas-fakultas yang sangat berkuasa, kuat, dan fakultas satu sama lain seperti tidak kenal, ya. Semua sumber daya digunakan secara monopoli oleh fakultas-fakultas. Orang menyebut waktu itu, Pak Amiruddin khususnya menyatakan bahwa Unhas ini bukan universitas tapi multiversity yang terdiri dari kerajaan-kerajaan fakultas. Itu gagasan itu dikembangkan oleh Pak Amiruddin, dan kami waktu itu bersama Pak Syukur Abdullah membicarakan dengan intensif revolusi yang langkah-langkah revolusioner yang akan berlangsung di Unhas ketika itu. Juga kami berdua mengawal perjalanan transisi Unhas itu dari kampus lama ke kampus baru, yang juga tidak mulus perjalanannya. Jadi alhamdulillah ada beberapa teman dan saya bersama Pak Syukur Abdullah ikut memikirkan bagaimana transisi Unhas itu dapat berlangsung dengan baik, ya. Saya kemudian mendapat nasib baik, kemudian menjadi rektor Universitas Hasanuddin pada tahun 89. Sebelumnya didahului oleh posisi sebagai pembantu rektor. Dan dalam tugas yang demikian berat itu, saya sangat merasa terbantu oleh kehadiran sahabat saya, Prof. Syukur Abdullah itu. Beliau kaya dengan gagasan-gagasan yang segar, yang memungkinkan kita bisa mengembangkan universitas itu dengan lebih baik, ya. Saya teringat, ya, ketika pertama kali menjabat sebagai rektor, sebenarnya saya ingin Prof. Syukur Abdullah itu mendampingi saya sebagai wakil rektor atau pembantu rektor ketika itu, ya. Tapi mengingat peranannya beliau di Fakultas FISIP itu, maka saya segan mengajak beliau untuk menemani saya sebagai pembantu rektor waktu itu. Dan memang dalam karirnya sebagai pimpinan fakultas itu banyak jasa yang sudah diletakkan, dasar yang kokoh yang sudah diletakkan oleh Pak Syukur Abdullah itu, ya. Saya tertarik pada teori tentang kepemimpinan, ya, tentang 3C itu, ya. Ada konsep, ada kompetensi, dan ada connection, ya. Konsep tentang pembangunan fakultas universitas itu sangat dimiliki oleh Prof. Syukur Abdullah. Punya kompetensi juga, dan kemudian jaringannya yang kuat,
yang bagus, memungkinkan fakultas sospol itu berkembang dengan sangat baik ya. Banyak sekira orang-orang yang bisa dikembangkannya dan kemudian jadi profesor-profesor bagus di Unhas. Ketika itu ada Prof. Muiz, Prof. Salusu, Prof. A.S. Ahmad, dan semuanya itu berkat daripada kemampuan membangun jaringan yang dilakukan oleh Pak Syukur Abdullah. Karena itu kepergian beliau ketika itu dalam keadaan saya masih menjadi rektor Unhas terasa sangat terasa sangat merasa kehilangan yang sangat besar. Karena selama saya memimpin Unhas itu banyak ide-ide segar, cemerlang dari beliau itu yang sempat saya eksekusi di Unhas itu. Saya ingat beliau punya pidato pengukuhan itu ada satu gagasan baru ya, yang sekarang ini mulai dieksekusi di banyak fakultas. Dia punya disertasi waktu itu berjudul Entrepreneurial Birokrasi. Ya. Sekarang itu enak sekali membacanya dan pikiran-pikiran beliau pada ketika itulah yang mengilhami saya untuk bagaimana menjalankan Unhas itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan yang saat ini saya ingin juga sekali lagi mengajak kita semua untuk sekali lagi membacakan surat Al-Fatihah bagi sejawat saya itu, saudara saya, Prof. Syukur Abdullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya dan sekali lagi ikut ya sedih mengenang beliau pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Prof. Basri Hasanuddin atas salah satu testimoninya. Karena mengingat di Makassar juga pasti sudah agak malam ya di sana. Sudah jam berapa ini sekarang? Jam 10 malam. Saya pernah menginap di rumah di Malua itu kan. Iya. Dan saya bersama-sama dengan Prof. Syukur itu mandi di sungai itu ya, dengan air yang mengalir gitu. Apa namanya itu ya? Sungai Malua. Sungai Malua ya, di kota kelahirannya Bapak. Rumahnya yang di depan masjid. Iya, saya ingat itu. Ya. Untuk itu saya rasa rangkaian acara utama kita udah selesai dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nasaruddin Umar yang sudah membawakan tausiah. Terima kasih Prof. Dan terima kasih banyak Prof atas nama keluarga besar kami. Dan untuk itu acara kita sudahi, tapi untuk bersilaturahmi secara informal setelah ini masih kami persilahkan. Demikian Prof. Nasar. Terima kasih banyak Prof. Nasaruddin. Ya, Son bisa kembali ke soalnya. Terima kasih Pak Nasar. Iya Prof. Terima kasih. Itu Om saya dari Bengkulu. Makasih Pak Nasar. Iya. Banyak fansnya Prof. Nasar di sini. Sebentar saya foto dulu setiap ini dengan Prof. Nasar. Oh iya, kita mau foto bersama ya. Oke. Bisa dibuka ininya. Bisa ya, dibuka. silakan semua buka video. Mau foto sebentar. Sampai ya. Saya lihat yang agak terlambat bergabung ada Prof. Armin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik saat ini. Ada Prof. Idus Paturusi juga, Prof. Terima kasih sudah gabung. Dan Aktikbud kita di Canberra juga ikut gabung. Kanda Hanafi, Imran Hanafi. Banyak sekali nih Prof yang menyaksikan, ada yang dari Jepang, ada dari Amerika juga. Seluruh keluarga-keluarga besar kami dari Malua, Basaran, dari Bogor, dari Bengkulu, dari mana-mana kami ucapkan terima kasih sudah bergabung. Bisa kita lewatkan AFS Makassar. Silakan Kak Ida ini adiknya Bapak langsung Om Dahlan mau menyampaikan sedikit ucapan terima kasih untuk Prof. Nasar. Ya, kami persilahkan. Beristirahat. Ya, silakan Om Dahlan. Om Dahlan, kalau Pak Nasar mau istirahat silahkan.
Enggak Ini apa-apa adik kedua juga kan? dari Pak Syukur. Adik. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Pertama-tama selaku adik dari almarhum menyampaikan terima kasih pada Profesor Nasar yang telah lama kami kenal namanya, cuma baru nampak secara jelas di sini muka usul beliau. Alhamdulillah kami sangat terakhir sebagai imam besar itu bahkan bangga Luar Sulawesi dapat soal imam besar masjid se-Indonesia. Sedikit saya selalu ada menyampaikan bahwa apa yang bahwa kenangan kami keluarga besar almarhum seperti hidup di tengah-tengah dalam semua kegiatan sehari-harinya maupun sebagai pribadi maupun sebagai ilmuwan dan sebagai pemimpin keluarga besar kami di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bengkulu. Dan sedikit barangkali kepada bahwa sejak kecil beliau memang sudah nampak tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi ilmuwan atau orang besar. Satu yang memang kalau saya sebagai adik nomor 2 lebih dekat kepada ayah, tapi beliau lebih dekat kepada ibu. Bapak keluar, saya sebagai anak kedua yang dibuat karena dia jarang mau pisah dengan banyak bantu berumah. Dia juga sering hadis bahwa kedekatan kepada ibu. Iya, maaf Om, ini agak putus-putus sedikit bicaranya. Iya, itu yang salah satu yang kami ingat dari masa kecil, karena memang kebersamaan saya sebagai adik dengan beliau itu hanya sampai tahun 52. Kami berpisah dan selanjutnya di Parepare SGB, kemudian SGA, kemudian ke Makassar, dan kami ketemu lagi setelah sudah sama-sama tahun 60 baru ketemu lagi di Makassar karena kami terhalang dengan istilah daerah tertutup dulu. Ketika daerah tertutup dulu. Sedikit yang kami sampaikan memang dari kecil tanda-tanda bahwa dia tidak banyak keluar rumah kalau tidak perlu. Kalau saya bedakan kemana-mana tiap hari keluar, tapi dia banyak di rumah, tidak banyak bicara. Apa namanya? Dia paling suka kita ada makan ayam di rumah, dia paling suka makan kepala. Dia kalau kita membuat masakan ayam kepalanya begitu. Jadi tentang beliau barangkali ada tanda-tanda sejak yang akan jadi pemimpin dan sangat memperhatikan keluarganya. Itu barangkali yang akan sampaikan. Sekedar sedikit tentang kehidupan masa kecil alami. Terima kasih. Terima kasih Om. Kami tersambung dengan beliau sebagai guru, sebagai kami anggap keluarga besar daripada almarhum. Putus banyak Om Dahlan dari Batam. Mungkin Pak Prof Nasar sudah mau beristirahat juga. Om dan Tante dan Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah cukup. Ini nggak usah pakai larut ya di Makassar. Terima kasih. Saya jadinya minta unmute semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau mau bersapa-sapa dengan yang lain sama keluarga dan juga kolega, karena ini